Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Najwa Sabila, NIM 430525650 kelas Gedung 2, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan penerapan water passing di dunia konstruksi. Apa sih water passing itu? Water passing adalah metode dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi. Pengukuran ini menggunakan alat yang disebut water pass atau level, yang berfungsi untuk membuat garis pandang horizontal. Dengan bantuan rambu ukur, kita bisa mengetahui tinggi suatu titik relatif terhadap titik lainnya. Biasanya metode ini digunakan dalam pekerjaan teknis sipil seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung. Kemudian tujuan pengukuran beda tinggi. Tujuan utama water passing adalah untuk menentukan beda tinggi antar titik. Secara lebih rinci, tujuannya yaitu menentukan elevasi titik dari permukaan acuan, misalnya permukaan laut. Yang kedua, membantu dalam pembuatan peta topografi atau kontur tanah. Digunakan dalam perencanaan proyek konstruksi. Kemudian yang terakhir, menentukan kemiringan atau slope tanah. Tanpa data ini, pembangunan tidak bisa rata atau tidak sesuai dengan desain. Kemudian prinsip dasar pengukuran elevasi. Alat harus dalam kondisi seimbang dan menghasilkan garis horizontal. Dilakukan pembacaan pada rambu ukur di dua titik. Yang pertama ada bacaan belakang atau backside. Dan yang kedua ada bacaan depan yaitu foreside. Kata water passing itu berasal dari bahasa Belanda. Kemudian dalam bahasa Indonesia namanya itu penyipatan datar. Kemudian dalam bahasa Inggris itu leveling. Apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam pengukuran water passing? Yang pertama, automatic level atau water pass. Ini merupakan alat utama dalam pengukuran water passing. Fungsinya untuk menghasilkan garis titik yang benar-benar horizontal, sehingga pengukuran beda tinggi bisa akurat. Di dalam alat ini terdapat lensa dan nifo atau gelembung. Lensa ini untuk melihat rambu ukur, sedangkan nifo untuk memastikan alat sudah datar. Disebut automatic karena alat ini bisa menyetel garis horizontal secara otomatis setelah disesuaikan kasar. Yang kedua, rambu ukur. Rambu ukur adalah alat yang berbentuk seperti mistar panjang yang berdiri tegak. Fungsinya sebagai media pembacaan tinggi water pass. Yang kedua, memiliki skala angka, yang depan cm dan yang belakang mm. Kemudian cara menggunakannya itu ada yang memegang rambu ukur di titik yang sudah ditentukan. Lalu pengamat akan membaca angka melalui alat water pass. Kemudian ada tripod atau statif. Ini adalah kaki tiga yang digunakan untuk menopang water pass. Fungsinya menjaga alat agar tetap stabil dan tidak goyang, mempermudah pengaturan posisi ketinggian alat. Kemudian ini mengapa sih statif sangat penting? Karena jika alat tidak stabil, hasil pengukuran bisa salah. Untuk alat bantu pengukuran lainnya itu contohnya meteran atau pita ukur. Itu untuk mengukur jarak antar titik. Kemudian ada buku dan alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran. Kemudian payung untuk melindungi alat dari panas dan hujan. Kemudian ada paku payung untuk menandai titik yang sudah kita tentukan sebelum melakukan pengukuran water passing. Selanjutnya ada prosedur pengukuran water passing. Yang pertama, menentukan bridge mark. Itu langkah pertama dalam water passing. Bridge mark adalah titik yang sudah diketahui nilai elevasinya dan digunakan sebagai titik acuan awal. Contohnya patok tetap, pembangunan permanen, titik referensi dari peta. Semua pengukuran akan mengacu pada titik ini. Jadi harus dipilih yang stabil dan tidak berubah. Yang kedua ada pemasangan alat water pass. Setelah bridge mark ditentukan, langkah berikutnya adalah pemasangan alat. Caranya, kita dirikan statif di atas titik yang dimaksud, sehingga kaki statif tetap membentuk segitiga sama sisi. Yang kedua, pasang instrumen dan kuncikan sekedarnya sehingga masih mudah digeser-geser. Paskan water pass dengan titik yang sudah ditandai dengan paku payung. Kemudian kencangkan pengunci instrumennya. Sejajarkan teropong dengan buah sekrup sumbu 1, sekrup A dan B, dan ketengahkan gelembung nifo dengan memutar sekrup A, B, dan C sekaligus sehingga gelembung nifo tepat berada di tengah-tengah lingkaran nifo.
Putar teropong ke sembarang posisi jika gelembungnya berubah-ubah. Setel kembali skru penyetel sehingga gelembung ke tengah kembali. Lakukan berulang hingga gelembung nivo tetap di tengah kemanapun teropong diarahkan. Maka sumbu 1 vertikal instrumennya telah siap dipakai. Yang ketiga ada pembacaan backside. Pembacaan backside ini adalah pembacaan pertama yang dilakukan pada titik benchmark. Fungsinya sebagai nilai awal atau acuan dalam perhitungan elevasi, kemudian diambil sebelum pembacaan lainnya. Jadi urutannya backside dulu baru foresight. Yang keempat ada foresight. Itu adalah pembacaan pada titik yang akan dicari elevasinya. Fungsinya untuk mengetahui perbedaan tinggi dengan titik sebelumnya, menentukan elevasi titik yang baru. Foresight ini selalu diambil setelah backside dalam satu posisi alat. Yang kelima ada perhitungan beda tinggi. Setelah mendapatkan backside dan foresight, dilakukan perhitungan. Beda tinggi sama dengan backside dikurangi foresight. Jika hasilnya positif, maka titik depan lebih rendah. Jika hasilnya negatif, titik depan lebih tinggi. Kemudian elevasi titik baru dihitung dari elevasi baru sama dengan elevasi lama ditambah beda tinggi. Proses ini dilakukan berulang dari titik ke titik sampai semua titik terukur. Kemudian profil memanjang. Itu adalah hasil pengukuran elevasi tanah yang dilakukan sepanjang suatu jalur tertentu secara berurutan. Di sini kita bisa menghasilkan elevasi tiap titik, kemudian kita bisa menentukan beda tinggi pulang dan pergi. Untuk contoh perhitungannya, misalnya elevasi titik A sama dengan 50 meter. Kemudian benang tengah pergi yang belakang 2,525 meter, kemudian yang benang tengah muka 2,025, kemudian yang pulang benang tengah belakang itu 2,075, kemudian benang tengah muka 2,715. Kemudian kita cari dulu beda tinggi pergi dan pulang. Beda tinggi pergi itu caranya benang tengah belakang dikurangi benang tengah muka. 2,525 dikurangi 2,025 sama dengan 0,5 meter. Kemudian yang pulang juga sama, 2,075 dikurangi 2,715 sama dengan min 0,65 meter. Kemudian kita cari rata-ratanya. Itu caranya beda tinggi pergi dikurangi beda tinggi pulang. 0,5 dikurangi min 0,664 sama dengan 1,14 meter. Kemudian kita cari elevasi titik A ke titik 1. Itu 50 ditambah 1,14 sama dengan 51,14 meter. Yang terakhir, profil melintang. Itu adalah potongan permukaan tanah yang diambil tegak lurus terhadap jalur utama, misalnya jalan atau saluran. Di sini kita bisa mengetahui bentuk penampang tanah. Terus ini juga digunakan untuk perencanaan jalan. Contohnya, misal titik tengahnya itu 100,5 meter, titik kiri itu 100,2 meter, kemudian titik kanan 100 meter. Kemudian kita cari jarak tengah ke kiri. Jadi 100,5 dikurangi 100,2 jadinya 0,3 meter. Itu jarak antara tengah ke kiri. Kemudian kita cari jarak tengah ke kanan. 100,5 dikurangi 100 sama dengan 0,5 meter.